Selamat datang di Poskamling, podcast asik bahasa asing. Bersama saya Yoga Dan saya Tia sebagai host dan co-host. Jadi Tia, kita ngapain sih sekarang? Kamu gak ingat sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 1. Iya, Nah, benar-benar. kamu gak tahu sekarang itu hari apa? Gak tahu? Dasar generasi muda ya. Jadi sekadar informasi ya, kalau tanggal 1 Desember itu diperingati sebagai Hari AIDS sedunia. Nah Yoga. iya, di AIDS sedunia Iya. baru ingat. Kan HMJ Bahasa Asing setiap tahunnya rutin mengadakan proker yang namanya AIDS Awareness Day. Iya benar banget. Tahun lalu AIDS Awareness Day itu ngapain sih? Tahun lalu kita mengadakan sebuah talk show. Oh berarti sekarang kita talk show nih? Enggak dong, Oh, sekarang kita tampil beda. Kita mengambil suatu inovasi baru mengikuti arus globalisasi gitu. Oh berarti ngapain sih kita sekarang? Sekarang kita akan mengadakan suatu podcast. Oh iya, podcast lagi trending ya di sosial Iya, media. di mana-mana rame. orang-orang pada pakai podcast ya, buat podcast. Podcast kita ngapain sih bahasannya sekarang? Nah, bertepatan dengan Hari AIDS Sedunia, jadi kita bakal membahas mengenai AIDS dan generasi muda pada saat ini. Ngerti. Terus? Kamu tahu nggak sih tema hari ini tuh apa? Tahu dong. Apa? HIV AIDS, jauhi virusnya, rangkul orangnya. Oke, Jadi mantap. udah ada aku di sini, udah ada Tia juga. Iya. Kita nih yang bakal ngejelasin. Oh, tentu saya tidak. Aman. Enggak dong, karena nanti informasinya ngelantur kalau Bener kita. daripada kasih informasi yang salah. Iya, benar banget. Jadi kita undang aja 2 bintang tamu yang udah kita persiapkan jauh-jauh hari. Dan bintang tamu itu udah berprofesional banget, sudah berpengalaman juga tentunya di bidangnya. Pengetahuannya tentang HIV AIDS juga sangat Iya, luas. bener Jadi banget. informasi yang pasti diberikan oleh bintang tamu kita nanti itu pasti 100% bisa dipercaya daripada kita yang ngasih gitu kan ya. Iya, Ya betul. udah. Daripada tunggu-tunggu lama lagi Tia, kita undang aja gimana? Iya, Oh, ayo undang kita ya. undang. Oke. Please Please welcome, Bu Nyoman Mandayani. Dan Kak Pani Eka Putri. Yeay. Say hi dulu Bu sama penonton-penonton. Kak Pande, silakan say hi dulu. Siapa dulu? Ya. Iya. Tidak Say hi selalu aja dulu, yang dada-dada lebih gitu. tua. Jadi halo semuanya, selamat menonton podcast HMJ Bahasa Asing kali ini. Dan mau kenalan dulu ya, baik semuanya, perkenalkan nama saya Pande Eka Putri Pratyani. Jadi di tahun ini dipercaya sebagai Putri Duta Genre Undiksa tahun 2021. Widih. Wow, luar Sebelahnya biasa dong Ibu sekali cantik perkenalan dulu ke penonton. Oke, terima kasih sekali saya dikasih kesempatan nih untuk ngasih info-info dalam rangka Hari HIV AIDS ya. Jadi saya ini adalah perwakilan dari Dinas PPKB PPPA Kabupaten Buleleng. Di sini kebetulan untuk program HIV itu memang ada di bidang saya karena saya sendiri sebagai Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Jadi nama saya itu adalah Nyoman Mandayani dan juga punya pengalaman sebelum saya kerja di Dinas PPKB PPPA. Dulu itu saya sebagai staf puskesmas dan juga sekaligus sebagai konselor HIV. Dan merintisnya itu mulai diajak oleh Dinas Kesehatan karena ada rintisan rumah singgah untuk pemeriksaan IMS. Nah, pada saat itu juga saya ditunjuk sebagai training of trainer nasional untuk IMS dan selalu aktif di konselor HIV. Nah, kebetulan sekarang di bidang saya itu karena juga mengurus bermitra kerja dengan anak-anak genre, kemudian PIK-R yang ada di SMP SMA, kami juga sering memberikan informasi tentang yang kita sebut itu 3-0 ya. Jadi kita katakan tidak pada pernikahan dini, kemudian kita katakan tidak juga pada hubungan seks pranikah, kemudian kita juga harus katakan tidak pada pengaruh narkoba dan HIV AIDS ya.
Itu dulu perkenalan dari Oke. saya. Terima kasih. Woi, berarti udah benar nih kita milih Udah bener bintang tamu. banget. Ada duta genre yang Luar ngerti tentang biasa HIV sekali AIDS ya dan juga bintang Ibu tamu kita Mandayani ini. yang sudah berpengalaman juga tentang HIV AIDS. Nah, jadi sebelum kita lanjut, tadi kan udah perkenalan dari bintang tamunya dan kalau nggak salah inget nih, kalau dapat info dengar dari kakak-kakak panitia yang lain, Ibu Mandayani merupakan salah satu alumni Undiksa juga nih. Oh iya, bener nggak, Bu? Benar juga. Benar-benar. Ngomong-ngomong jurusan apa dulu, Ibu? BK, bimbingan Oh, konseling. bimbingan konseling. Bisa cerita-cerita nggak, Bu, gimana pengalamannya ketika menjadi mahasiswa di Uniksa? Kan kita masih jadi mahasiswa nih, siapa tahu dapat insightful dari Ibu tentang kehidupan mahasiswanya dulu nih, gitu. Mungkin zamannya udah beda ya, karena saya dulu itu pendidikan ndak zaman sosial media yang maju kayak sekarang kan. Kita selalu tatap muka dengan dosen, dengan teman-teman, kemudian pengerjaan tugas juga seperti itu. Dan kebetulan kita kelasnya itu kelas yang sudah kumpulan orang-orang yang sudah bekerja. Jadi kita kuliahnya itu bisa sampai jam 11 malam. Ya, kita ngambilnya itu di hari Jumat, Sabtu, Minggu itu full dari pagi sampai malam. Kemudian motivasi saya untuk mengikuti jurusan bimbingan konseling karena kebetulan pekerjaan-pekerjaan saya itu semuanya menyangkut tentang bagaimana kita mengkonseling orang lain kan. Walaupun kita ada sebagai petugas kesehatan, tapi banyak juga kita berkecimpung untuk mengkonseling orang. Tentu dari basic saya yang sebagai bidan juga ya. Dan saya juga sebagai ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Buleleng, banyak kewenangan yang digeluti oleh para bidan itu untuk mengkonseling terutama di siklus kehidupan perempuan. Itu dari bayi baru lahir, menganjak balita, anak, kemudian masa remaja, calon pengantin, ibu hamil, bersalin, nipas, bahkan sampai menopause. Nah, semuanya itu pekerjaan kita lakukan selalu dengan konseling. Jadi itu yang memacu saya untuk mengikuti pendidikan. Apa sih sebenarnya bimbingan konseling itu kalau dari segi pendidikan gitu ya. Kita tidak hanya otodidak dari hasil pelatihan secara program. Itu. Benar-benar, berarti benar-benar berbeda ya Kak Pandai Eka Putri. Kalau kita dulu, sekarang pendidikannya di Undiksa ini kan selalu tatap muka, lagi online soalnya ya pandemi juga sih. Kalau Kak Pandai Eka Putri mendengar dari apa yang dibilang sama Ibu Manda ini, ketika pendidikannya dulu di Undiksa, gimana nih? Apa ada perbedaan pengalaman juga nggak? Biar kita bisa bandingin nih pendidikan di Undiksa dulu sama yang sekarang dulu, biar sebagai refreshing dulu sebelum masuk ke gini. Oke, jadi kalau aku dulu waktu semester 1 itu sih masih tatap muka juga ya. Jadi masih sempat lah ngerasain gimana sih suasananya offline tuh kayak gimana. Terus ngerasain kegiatan organisasi secara offline tuh kayak gimana, dan itu seru banget sih. Terus masuk semester 2 nih, pas zaman corona tuh itu udah mulai online tuh. Jadi emang beda banget tekanannya. Kayak tugasnya itu lebih banyak, terus kita juga harus beradaptasi kan dengan penggunaan berbagai aplikasi kayak Zoom, Google Meet itu, apalagi aku termasuk gaptek orangnya ya, jadi kayak masih meraba-raba nih, aduh ini gimana sih caranya make gitu. Terus kita juga dituntut lebih adaptif lagi sih ya, kayak gimana caranya kita ngatur waktu, apalagi online ini banyak banget kegiatan yang bisa kita ikutin kan, kayak seminar gitu, itu banyak banget peluangnya. Dan di online ini kita juga harus pinter-pinter ngatur waktu sih gitu. Oke, luar biasa sekali ya Kak Pandai Eka Putri ini. Tapi pikir-pikir nih, kayaknya nggak asing ya mukanya Kak Pandai Eka Putri ini. Iya juga ya, bener-bener kayak nggak asing di mukanya. Oke, Gimana ya? FYI Kak Pandai Eka Putri ini adalah salah satu anggota HMJ Bahasa Asing Iya juga. bener nih, bajunya ini. kayak gini biasanya. HMJ Bahasa Asing. Oke, nah jadi aku mau pengen tahu nih Kak. Jadi kakak kan adalah duta genre ya Undiksa pada tahun 2021. Nah, bagaimana kakak bisa menjadi duta genre itu, gimana sih pengalamannya dan juga perjuangannya? Coba ceritain sedikit aja deh. Oke, mungkin cerita-cerita dikit nih ya. Jadi
aku menjadi duta genre itu di semester 5, di mana semester 5 itu termasuk semester yang sibuk ya, di mana itu lagi banyak-banyaknya tugas, terus proker-proker di organisasi itu juga banyak banget gitu. Terlebih aku ikut di 2 organisasi gitu ya, ada di HMJ juga dan ada di luar, yaitu di Gampi Uniksa seperti itu. Dan selama menjadi duta genre itu, maksudnya selama penyisihannya ya, itu aku nggak sendiri kok, aku selalu dibantu sama teman-temannya suportif, sama keluarga aku juga. Jadi semuanya tuh menjadi mudah karena kalian gitu. Dan untuk usahanya juga banyak banget sih ya, kayak membuat video 7 days challenges, terus membuat brosur, membuat pamflet gitu. Jadi selama proses duta genre itu aku juga banyak belajar gitu. Jadi setelah menjadi pemenang itu juga nggak berhenti untuk belajar gitu, malahan setelah masuk paguyubannya, setelah bergabung di UKM PIK Plana, aku mendapat banyak pelajaran juga bahwa ternyata masih banyak banget ilmu-ilmu yang bisa digali gitu loh, kayak misalkan tentang pernikahan dini nih, mungkin teman-teman di sini juga seringnya kayak bilang, aduh aku capek banget kuliah, pengen nikah aja kayak gitu, bener nggak? Bener apa bener? Oke, jadi kalau di genre itu kita anti pernikahan dini ya, karena sebelum kita memutuskan untuk menikah itu banyak banget aspek yang perlu kita perhitungkan gitu. Jadi emang banyak banget sih yang kita pelajari dari genre gitu, dan itu berharga banget buat aku gitu. Oke, terima kasih ya Kak Pandi karena udah berbagi pengalamannya di Duta Genre. Nah, karena kita udah kenalan nih Yoga, karena kita udah kenalan sama 2 bintang tamu kita kali ini, mari kita langsung cus Oke, gitu langsung bahas aja iya, IVH-nya ke ya. inti Tanya-tanya dari, gitu ya. iya. Udah siap belum Ibu Manda dan Kak Pandeka? Apakah Ibu dan Kakak sudah siap? Oke, kita udah Siap siap. dong. Oke, dan Siap lah oke. pastinya. Dari tadi nih kita ngomongin HIV/AIDS. Ngerti nggak sih dari awal HIV/AIDS itu datangnya dari mana? Coba kita tanyakan Oke, pada tanya aja, kirain tidak tahu. Ya udah. pada ibunya. Gimana sih Bu asal usul cikal bakal dari HIV/AIDS itu? Bisa diceritakan ya Bu? Ya, sebelum kita mengenalnya di Indonesia ya, khususnya di Bali, itu sebenarnya ada sejarah masuknya untuk virus HIV ini. Itu dari literatur bahwa pertama kali dilaporkan itu tahun 1981 itu pada klien laki-laki yang homoseksual dari USA ya. Nah, kita tahu kita di Bali ini kan dunia pariwisata ya. Nah, tentunya banyak orang-orang asing yang memasuki wilayah kita dan pergaulannya itu pun kita tidak tahu kan, dan kita tidak bisa batasi kalau mereka itu harus gimana gitu ya. Dan tentunya masyarakat kita juga butuh mereka karena pendapatan yang mereka harapkan itu juga ketergantungannya pada pariwisatanya kita kan. Nah, itu sejarahnya masuk di Indonesia ya. Nah, sehingga sampai saat ini itu cukup menyebar. Dulu semasa saya itu masih sebagai konselor aktif, itu kita di Buleleng itu termasuk penderita nomor 2 di Provinsi Bali. Ya. Itu karena apa? Karena dulu itu kita sedang gencar-gencarnya semua konselor untuk mengkonseling masyarakat yang beresiko tanda kutip ya, sehingga mereka itu mau memeriksakan dirinya. Jadi secara sukarela dulu kita lakukan penjajakan ke semua masyarakat sehingga banyak tergali data bahwa ada beberapa masyarakat yang terinfeksi HIV. Nah, tentu beda dengan yang sekarang ya, karena kita kan pandemi, semua tenaga kesehatan itu tidak bisa aktif untuk mengakomodir masyarakat karena kita juga harus mengikuti prokes yang ada kan. Nah, tentu dengan keadaan yang demikian pula kita tidak bisa menjaring yang namanya masyarakat yang beresiko untuk terinfeksi HIV. Jadi angkanya itu mungkin tidak bisa kita kejar kan. Karena kita tahu juga untuk kasus HIV ini seperti fenomena gunung es. Jadi sedikit yang muncul, padahal penyebarannya itu mungkin sudah 100 kali bahkan 1000 kali lipat ya dari yang kita temukan. Nah, itu yang menjadi tantangan buat kita, sehingga bagaimana sih caranya walaupun masyarakat itu ada yang kurang berani untuk
menyatakan diri, oh saya ini beresiko, mestinya perlu tes gitu ya. Walaupun tidak demikian, tentunya kita akan bisa memberikan informasi kepada masyarakat, mengedukasi, tentu juga melalui adik-adik semua kan ya, sehingga kita bisa meminimalisasi terjadinya penularan HIV/AIDS. Karena HIV itu kita tidak bisa lihat dari segi fisik, tidak bisa, kecuali mereka sudah berlanjut ke yang namanya AIDS, sudah ada tanda-tanda penyakit yang disebabkan karena diperberat oleh infeksi virus HIV ini. Itu. Jadi sejarahnya seperti itu dan sekarang memang sudah merajalela ya. Apalagi banyak terjadi juga penyimpangan perilaku seks dari masyarakat kita. Kan yang normal itu perempuan dengan laki, tapi sekarang kan yang ada yang disebut homoseks ya. Kemudian ada yang kita sebut juga komunitas LSL dan lain sebagainya, itu juga yang mendukung terjadinya peningkatan penularan virus HIV ini. Jadi benar banget ya, emang masih hal-hal tabu banget sih. Jadi untuk masyarakat itu masih belum berani come out untuk membenarkan bahwa di dalam dirinya itu ada HIV, karena mereka itu masih takut. Jadi takut diomongin, takut gimana. Ya, tapi sebaiknya itu nggak boleh ya. Tapi nggak boleh, itu sebaiknya diperiksakan saja untuk tidak menanggulangi sampai ke tahap AIDS. Itu parah banget sih. Sekali. Nah, terima kasih Ibu, sejarahnya benar-benar sangat terbuka jadinya kita ya. Nah, sekarang sejarah udah tahu nih. Udah tahu sejarah. Pengertian perlu nggak? Oh, kita tanya ke Kak Pande Eka Putri. Sebagai duta genre nih. Iya, sebagai duta genre. Apa sih pengertian dari HIV dan AIDS gitu? Silakan. Oke, jadi di sini yang patut teman-teman garis bawahi bahwa HIV dan AIDS itu istilahnya yang berbeda ya teman-teman ya. Jadi kalau HIV itu adalah Human Immunodeficiency Virus. Nah, jadi seperti namanya ini adalah virusnya gitu. Jadi virus HIV ini dia menyerang sistem kekebalan tubuh kita gitu. Sehingga tubuh kita pun jadinya melemah dan berbagai penyakit pun bisa dengan mudahnya masuk ke tubuh kita gitu. Nah, sedangkan kalau AIDS itu adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome. Nah, jadi seperti namanya, itu merupakan sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV itu tadi gitu. Dan tadi benar banget juga yang disampaikan oleh Ibu Manda, bahwa kasus HIV/AIDS itu fenomenanya seperti gunung es gitu ya, masih banyak yang belum mengaku gitu. Dan jadinya itu kita harus track gitu ya, harus kita track terus biar masyarakat tuh menjadi tahu gitu. Dan di podcast ini juga bagus banget ya, sehingga jadinya masyarakat umum tuh menjadi lebih aware gitu ya mengenai AIDS gitu. Dan sekarang teman-teman juga udah tahu nih apa sih perbedaan dari HIV dan AIDS itu. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi kita tahu kalau HIV dan juga AIDS itu adalah hal yang berbeda gitu ya. Benar. Tapi saling berkaitan. Jadi banyak orang ini memikirkan bahwa HIV itu sama gitu. Sama AIDS itu sama. Padahal HIV itu virusnya, AIDS itu adalah penyakitnya. Iya, betul sekali. Sekarang teman-teman yang udah nonton pasti harusnya harus paham ya, harus paham karena dijelasin tadi. Minggu depan kita ujian ya. Bercanda. Oke. Karena kita udah tahu pengertian dan juga asal usul gimana sih cara menyebarnya, Bu, gitu. Gimana sih cara penyebaran dari virus ini, bisa diceritain? Ya, cara penularan ya. Iya, cara penularan virus HIV itu sebenarnya sesuai dengan teori itu digolongkan menjadi 3 bagian besar ya. Itu pertama dari hubungan seks, kedua dari produk darah, kemudian yang ketiga dari penggunaan jarum suntik yang bersamaan. Itu secara garis besar ya. Nah, kemudian ada banyak juga mitos yang beredar di masyarakat. Berarti kalau dia itu sudah kena HIV, kalau saya hidupnya berbarengan itu bisa tertular enggak? Kan kayak gitu ya. Karena kita ngomongnya ini contohnya produk darah gitu. Produk darah, ada nyamuk yang menggigit yang terinfeksi HIV. Karena kita serumah kan kemungkinan aja saya digigit lagi dong, berarti saya bisa tertular gitu ya. Sebenarnya tidak begitu ya prosesnya. Kalau kita lihat dari cara penularan, hubungan seks, tentu karena hubungan seksual yang rutinitas itu akan menimbulkan ada iritasi-iritasi mungkin yang tidak bisa kita lihat kan. Nah, apabila dari kedua belah pihak itu salah satunya ada yang sudah terinfeksi
yang namanya HIV ini tentu dari pintu keluarnya yang kita ada iritasi itu, di sanalah nanti masuk virusnya. Ya, cuma nanti ada beberapa penentu juga, tidak begitu saja virus itu bisa menular. Ada 4 faktor yang menentukan bahwa virus itu bisa menular dari manusia satu ke manusia yang lainnya. Yang pertama itu dari jumlah virus yang seberapa banyak bisa menularkan kepada orang lain. Kemudian yang kedua ada pintu masuknya, yang ketiga ada pintu keluarnya pasti, dan yang ketiga bagaimana kekuatan dari virus itu selama berada pada media yang bisa menularkan dari satu ke orang lain. Itu penentunya. Jadi walaupun dia sebagai konsepnya pasangan ya, yang sudah melakukan hubungan seks, belum tentu juga dia akan langsung menginfeksi gitu, karena ada beberapa kenyataan bahwa klien-klien yang dinyatakan pasangannya menderita HIV, ternyata yang pasangan lainnya itu masih tidak terdeteksi gitu maksudnya ya. Tapi hubungan seks itu merupakan resiko paling besar untuk terjadi penularan HIV, apalagi itu dilakukan dengan intensitas yang rutin. Nah, kemudian juga hubungan seks yang beresiko itu yang dengan penyimpangan pola seksual tadi, kan? Misalnya yang dari komunitas LSL itu laki suka laki, itu berarti hubungan seksnya itu kan kelamin dengan anus, ya. Nah, itu kan bukan organ yang mesti dimasukin kan. Nah, sehingga akan terjadi banyak luka di sana, dan itu yang menyebabkan risikonya akan lebih banyak, lebih tinggi dari pola seksual yang normal. Nah, itu untuk dari hubungan seks. Kemudian dari produk darah. Produk darah itu yang dimaksud yang mana sih gitu ya. Untuk transfusi itu ada resiko kalau darah yang kita transfusikan itu tidak diamankan dulu. Jadi orang yang melakukan donor darah itu pasti akan dideteksi dulu melalui pertama pasti dengan wawancara kan. Di sana sudah ada form yang baku untuk menggali resiko-resiko nanti kemungkinan terjadi penularan penyakit. Nah, di sana kita tidak hanya penapisan tentang HIV aja, banyak penyakit yang harus kita tepis di sana sehingga darah itu aman untuk didonorkan kepada orang lain, ya. Nah, bagaimana kalau kita membantu orang yang lagi kecelakaan nih? Kan banyak darah-darah yang keluar. Nah, itu bisa menginfeksi kita enggak? Nah, jadi segala sesuatu kita harus waspadai. Jadi kalau kita akan menolong orang pada saat kecelakaan dengan banyak darah itu kita harus waspada dulu dengan diri sendiri gitu. Jangan langsung glek itu ngambil orangnya ya dari segi kemanusiaan, tapi kita juga perlu pikirkan resiko apa yang terjadi. Ya paling tidak pakai pelindung lah tangannya, siapa tahu kita ada iritasi atau gimana ya. Nah, cuman kalau dari siklus kehidupannya itu virus ini akan bisa hidup dan berkembang itu pada media darah manusia yang masih hidup. Jadi yang di dalam tubuhnya. Kalau yang sudah di luar, itu apalagi sudah terpapar udara, cahaya, itu lebih dari 2 jam, itu virusnya udah mati. Nah, begitu juga kalau kita punya keluarga mengalami perdarahan, sebelum kita membersihkan itu, disiram dulu dengan cairan yang namanya Baiklin, itu yang akan membantu membunuh virusnya. Ya, jadi kita tetap berhati-hati. Kemudian untuk yang penggunaan jarum suntik bersamaan itu biasanya pada pengguna obat yang melalui jarum suntik, ya, narkoba itu. Karena mereka akan menggunakan satu spet dari satu orang, ini pakai dulu kemudian dipakai orang lain. Itulah yang resiko penularan. Nah, kalau saya suntik di tenaga medis, paramedis gimana gitu ya. Kan banyak yang menggunakan jarum-jarum juga. Nah, itu sudah diantisipasi oleh para medis dan tenaga lainnya itu dengan menggunakan satu jarum suntik untuk satu orang. Tidak berulang kali. Karena kita perlindungannya tidak hanya fokusnya di HIV saja, penyakit lain juga banyak yang akan tertular melalui kontak-kontak itu tadi.
Nah, itu cara penularannya. Jadi jangan takutlah kalau kita punya keluarga atau tetangga yang sudah diceritakan nih terinfeksi HIV, apalagi sudah dinyatakan AIDS ya. Jangan takut kita bergaul, itu tidak akan menular dengan berjabat tangan lah. Kemudian makan bareng, tentu tempat makan kita juga akan beda ya. Tidak mungkin habis dia pakai masa kita langsung pakai. Tidak mungkin, pasti akan dicuci dan desinfektannya itu juga akan sudah membunuh kumannya. Kemudian menggunakan kamar mandi bareng itu tidak usah takut gitu. Kalau ciuman gimana? Tadi yang dinyatakan kan hanya hubungan seks. Kalau ciuman gimana sih? Ya kalau ciuman yang normal kan tidak sampai berdarah-darah kan, kecuali saling gigit ya sampai berdarah-darah ya kemungkinan. Tapi itu presentasinya cukup kecil ya. Itu kan tidak mungkin kan ciuman sampai berdarah-darah ya. Nah itu yang perlu saya luruskan. Jadi banyak mitos di masyarakat yang menggaungkan sehingga mereka akan mendiskriminasi masyarakat yang sudah dinyatakan HIV bahkan yang AIDS ya. Itu Benar-benar stigma masyarakat itu masih sangat sangat takut-takut kuat gitu ya, ya. kayak, Tahu ada yang HIV di sekitarnya jauhin langsung gitu, nanti kita Iya. keluar. kucilin gitu bahkan kan. sampai mati pun mereka didiskriminasi ya. Iya benar-benar karena nggak ada yang mau Dikubur itu kayak binatang, Astaga. nggak ada yang mandiin kan. Tapi ya syukurlah dengan banyak penyuluhan dari tenaga kesehatan, diskriminasi itu sudah mulai berkurang. Benar. Jadi untuk yang lagi nonton, kalaupun ada di sekitarnya ada yang terkena HIV atau sudah sampai AIDS, itu jangan dijauhin, tetap aja bergaul. Bantu support ya, benar-benar. secara- Tapi tetap mawas diri kan, Iya. tetap mengkontrol, ingat situasi dengan diri sendiri juga gitu, sehingga tidak terjangkit ataupun tertular virusnya gitu. Iya. Nah itu tadi cara penularannya nih. Nah sekarang untuk cara mengetahuinya bahwa apakah di dalam diri saya ada HIV, nah gimana tuh ya Kak? Sebagai Duta Gendri, apakah informasi-informasi seperti ini apakah kakak ketahui? Silakan diberitahu kepada pemirsa-pemirsa di YouTube. Oke, jadi seperti yang Ibu Manda bilang, kita nggak boleh menjudge seseorang itu ya dari tampilan fisiknya, apakah dia HIV atau AIDS. Jadi misalnya nih, yoga kurus sekali ya HIV itu pasti, terus misalnya dia sakit-sakitan tuh pasti HIV gitu misalnya. Jadi itu nggak boleh ngejudge kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk menentukan seseorang HIV atau tidaknya itu harus melalui tes yang namanya VCT. Jadi VCT ini adalah kepanjangan dari Voluntary Counseling Test. Jadi seperti namanya ya volunteer. Jadi itu orangnya itu dia sukarela dia atau dia mau volunteer gitu untuk memeriksakan dirinya sendiri gitu. Dan untuk VCT ini bisa dilakukan kira-kira 90 hari Ibu ya setelah melakukan hubungan seksual. Ya itu minimal. Ya minimal. Yang Itu ada namanya itu window period. ya itu. Jadi ada masa yang tidak terdeteksi, sehingga kalau memang dia dari hasil anamnesenya itu sudah merupakan orang yang berisiko tinggi, tapi ternyata hasilnya itu masih dinyatakan negatif. Nah untuk memastikannya mereka harus datang kembali untuk tes 3 bulan lagi. Iya gitu. Jadi kalau misalnya nih teman-teman ataupun bapak ibu gitu merasa melakukan hubungan seksual yang berisiko, itu silahkan langsung diperiksakan gitu. Dan untuk VCT ini fasilitasnya sudah tersedia di berbagai klinik ya, ada di puskesmas, rumah sakit seperti itu. Dan untuk VCT ini itu darah kita yang di screening gitu atau diperiksa gitu. Jadi dilihat apakah ada virus HIV di sana atau tidak gitu. Dan untuk VCT ini juga nanti hasilnya akan dirahasiakan gitu ya. Jadi mungkin bagi teman-teman atau bapak ibu yang takut gitu informasinya bocor, itu tidak apa, nanti request saja ke petugas kesehatannya gitu, tolong informasinya dirahasiakan gitu. Dan selama tes VCT ini kan jadi juga ada istilah konselingnya ya. Nah itu nanti juga petugas kesehatannya bisa memberikan konseling gitu. Jadi jangan takut untuk periksa gitu. Oke, mungkin sekian. Dan mungkin Ibu ada yang mau ditambahkan? Ya, itu memang pasti sudah dirahasiakan karena memang sudah etika dari tenaga profesi ya untuk melayani semua pasien, tidak hanya HIV. Semua yang kita lakukan anamnesa itu sifatnya adalah rahasia, kecuali ada permintaan untuk keperluan secara hukum. Nah, itu kan ada perjanjiannya ya. Nah, seperti dikatakan tadi, untuk pelaksanaan tahapan VCT ini kita ada pre dan post counseling test. Ya,
sebelum kita melakukan tes ada tahapan yang harus dilalui. Apa yang perlu kita tanyakan, kesepakatannya apa ya. Setelah itu kalau sudah bersedia baru dilakukan tes. Kalau yang kita anamnesis tidak bersedia itu kita tidak boleh paksakan ya. Nah, kemudian setelah pemeriksaan itu, setelah hasil didapatkan, ada istilahnya post test counseling. Kita akan menyepakati gimana nih hasilnya, mau dibuka sekarang atau gimana, udah siap enggak secara psikologis gitu ya. Kan pastinya tidak semua orang bisa care kan, takutnya nanti begitu dibuka pingsan dia kan. Nah, itu yang perlu kita sepakati. Gimana, siap sekarang mau dibuka atau gimana? Apakah saya boleh mengetahui atau Anda buka dulu sendiri gitu. Itu ada kesepakatan semuanya. Nah, kalau enggak sepakat sekarang nih saya enggak siap nih Bu, masih gimana ya, belum bisa menerima gitu. Seandainya nanti hasil saya positif gitu ya. Oke, kita akan sepakati kapan mau kembali. Itu. Jadi benar-benar harus dipersiapkan karena ini akan menjadi beban untuk seumur hidup ya. Jadi support dari teman, keluarga dan yang di sekitarnya itu memang sangat diperlukan sekali. Selain juga support bahwa dia bisa menerima dirinya dalam keadaan seperti itu, dan juga support untuk melakukan terapi nanti. Karena terapinya itu akan dilaksanakan seumur hidup. Ya, itu. Dan banyak klien yang dengan disiplin melakukan terapi ini bisa kembali seperti semula. Ya. Jadi umur harapan hidupnya itu bisa bagus kembali gitu. Tapi dengan catatan ada persyaratan-persyaratan yang harus dia ikuti. Itu. Nah gitu tuh udah ada fasilitasnya untuk mengetahui bagaimana apakah di dalam diri kita ada HIV atau enggak. Jadi dan juga tadi aku dengar dirahasiakan tuh, jadi nggak usah takut kalau mau periksa-periksa doang gitu. Kerahasiaan dan kesiapan dari pasien sangat benar. dipastikan ya Bu. Benar ya. itu. Jadi tidak usah khawatir lagi. Gitu. Okay. Jadi enggak ada pemeriksaan massal ya. Oh ini diambil Iya, harus ini, enggak ada. Pasti di dalam ruangan gitu kan Bu kalau pemeriksaannya? Ya. Yang namanya konseling kita kan face to face. Iya. Nah itu jadi nggak 2 orang, Nggak kayak 3 di orang, kelas apalagi 10 gitu. orang gitu kan ditanya-tanya gitu kan nanti takutnya kesebar. Jadi benar rahasia, jadi nggak usah takut untuk melakukan VCT tadi. Iya. Oke, selanjutnya udah tahu nih cara mengetahui dalam diri. Selanjutnya nih Tia, tadi kalau nggak salah dengar stigma masyarakat tentang orang-orang punya HIV/AIDS ini, mereka takut bahwa nanti berjabat tangan, berpelukan Iya. atau ciuman sedang-sedang aja nanti takutnya tertular gitu. Tertular ya? Nah selain ketiga hal tersebut, apakah ada hal-hal lainnya yang tidak menularkan virus HIV ini? Jadi sehingga masyarakat atau orang-orang yang menonton YouTube sekarang nggak usah takut-takut lagi nih Bu. Jadi gitu. Pernah enggak dengar gosip tentang berenang itu bikin hamil? Iya, benar. Pernah Ya, Bu. berenang bareng laki perempuan itu bisa bikin hamil gitu Iya. ya. Nah ini Heran juga banget jangan takut kalau berenang sama orang yang sudah terinfeksi HIV itu, jangan takut, nggak akan menular. Ya, karena mereka berenang itu nggak ngeluarin darah, kan? Nggak ngeluarin darah. Walaupun ada yang jahil misalnya kencing itu bukan dari sana pengeluarannya Bukan, gitu ya. ya. Oh, iya, Jadi iya. jangan takut ngajak, biasalah, apalagi sudah terkontaminasi sama air itu virus itu sudah mati dia. Dan satu hal yang harus kita ingat bahwa virus ini bisa berkembang dengan baik apabila berada di media darah manusia yang masih hidup. Itu jadi dalam tubuh manusia, bukan di luar tubuh manusia. Itu yang Secara perlu kita langsung ingat. ya Bu. Iya. Jadi itu ya. Kemudian kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya enggak usah. Makanya kita tidak perlu mendiskriminasi orang-orang yang terinfeksi HIV gitu. Bahkan kita perlu mensupport mereka biar punya harapan hidup yang lebih panjang, samalah dengan kita. Iya, gitu. benar. Biar Dan tidak bisa semakin terpuruk beraktivitas. ya. Iya, Apalagi bisa sama depresi beraktivitas, gitu kan bisa menghasilkan perekonomiannya kembali kan gitu. Iya benar. Ya. Apalagi nih tadi udah disebutkan bahwa cara penularan virus itu mereka takutnya udah satu rumah, satu atap, Iya. nyamuknya sama nih gitu. Nah kan namanya juga HIV. Yang pertama H itu kan human tuh. Iya. Nah berarti kan itu tersebaran dari manusia bukan dari hewan ataupun Iya. serangga-serangga seperti itu ya. Jadi tidak tersebar kan Bu ya kalau nyamuk, Enggak. jadi aman-aman saja kan Bu Ya. ya.
Bener, itu takutnya. Jadi nggak usah lagi takut kalau satu atap sama nyamuknya sama nih, nggak usah takut. Karena nyamuk nggak menyebarkan virus HIV. Iya, karena setelah mereka mampir di tubuhnya nyamuk itu kan sudah tidak bisa Iya, berkembang, benar-benar. udah mati Iya, iya. virusnya. Jadi jangan takut untuk setelah digigit mereka yang terinfeksi, kemudian gigit mereka tidak akan menularkan. Itu hanya mitos saja yang perlu kita luruskan kan. Bener. Jadi sepertinya masyarakat kita ini ketakutan berlebih ya terhadap Paranoid banget sih. Iya karena kurangnya edukasi juga Iya sih. sih ya Iya. mengenai Oke, bener-bener. HIV dan nah, AIDS. sekarang udah ini. diedukasi nih lewat YouTube. Jangan Iya. takut lagi dong. Oke, sip. Oke, selanjutnya ada HIV dan ada AIDS. Dan untuk proses atau tahapannya itu gimana sih Kak Pandey Kak Putri dari HIV menjadi AIDS? Kasih tahu dong. Oke, jadi mungkin di sini aku mau jawab dulu, nanti mungkin Bu Manda kalau ada yang kurang-kurang bisa ditambahkan Oke. ya. Oh, iya. Oke, jadi pertama-tama ada namanya tahap infeksi primer tuh. Jadi pada tahap ini virus HIV itu udah mulai masuk ke tubuh kita tuh. Jadi seperti yang disebutkan Ibu Manda tadi, bisa melalui kontak seks atau dari media jarum suntik gitu, atau bisa juga dari media ASI ya atau air susu ibu gitu. Nah, setelah virusnya masuk, nanti akan lanjut ke masa jendela atau window period ya. Jadi masa jendela ini berlangsung 3 sampai 6 bulan. Nah, di tahap ini virus HIV itu dia sudah mulai membangun kekuatan gitu di tubuh kita ya. Jadi pada tahap ini mereka udah masuk tapi itu tetap bisa menularkan seperti itu. Nah, kemudian dilanjutkan ke tahapan tanpa gejala atau yang biasa disebut dengan tahap HIV-nya. Jadi pada tahap ini itu berlangsung kira-kira 3 sampai 10 tahun gitu. Nah, terus di tahap ini virusnya itu juga udah mulai berkembang lagi nih, dia udah membangun kerajaan gitu ya di tubuh kita gitu. Nah, tapi pada tahap ini seperti tadi aku bilang kan tanpa gejala ya. Jadi penderitanya itu dia masih dapat beraktivitas secara normal gitu, padahal dalam tubuhnya itu udah berkembang virus HIV-nya kayak gitu. Nah, terus nih baru bakal dilanjutin ke tahapan gejala awal nih. Nah, di sini tuh udah mulai kelihatan tuh gejala-gejala awal dari seorang penderita HIV/AIDS itu seperti apa. Tapi di sini masih gejala-gejala ringan aja ya, mungkin seperti flu gitu. Terus bakal lanjut ke stage akhirnya yakni atau ngelawan bos besarnya gitu ya kalau game. Jadi itu namanya tahapan AIDS-nya atau tahapan gejala lanjutannya gitu. Nah, jadi seperti yang tadi disampaikan, AIDS itu kan sekumpulan penyakitnya gitu ya. Jadi di tahap ini tuh udah mulai muncul berbagai penyakit yang kompleks gitu ya. Dan misalkan nih, kalau kalian terkena TBC gitu, terus di dalam tubuh kalian itu juga ada virus HIV, nah itu juga akan memperbesar risiko kalian gitu. Nah, jadi itu dia tadi tahapan-tahapannya dan memang itu kayak ada satu tahap yang belum terdeteksi gitu. Nah, maka disinilah pentingnya kalian untuk melakukan tes VCT gitu. Dan kalian juga harus selalu aware ya, kayak kalian tuh harus menghindari gitu loh aktivitas-aktivitas yang beresiko gitu, kayak seks bebas itu jangan, terus menggunakan jarum suntik secara bergantian apalagi nggak steril itu jangan gitu. Pokoknya kita dari diri sendiri proteksi baru ke orang lain gitu. Nah, mungkin dari Ibu Manda mungkin bisa ditambahkan lagi. Informasinya udah bagus tadi ya. Tapi di sini mungkin yang perlu saya tekankan nih pada masyarakat khususnya di Buleleng ya jangan sampai menunggu tahapan itu terjadi kan. Nah, bagaimana caranya? Nah, jadi kalau sudah merasa diri itu beresiko tinggi ya dari perilaku seksnya, dari penggunaan jarum suntiknya, kemudian dari pernah terpapar darahnya gitu ya. Cepat-cepatlah kita mendeteksi dini. Lakukan tes untuk mengetahui status kita itu sudah berada di mana gitu ya. Sehingga kalau kita sudah melakukan tes awal, seandainya pun sudah ditemukan misalnya positif, itu kita akan dikonseling untuk melakukan terapi. Jadi kalau kita sudah mengikuti terapinya dengan disiplin sesuai dengan aturan yang dianjurkan, ya pasti kita tidak akan mengikuti tahapan-tahapan tadi yang namanya sampai AIDS ya. Jadi tidak akan kelihatan. Jangan menunggu sampai kita sudah AIDS baru memeriksakan diri. Itu sudah tidak bisa bangun, sudah banyak kena penyakit macam-macam, itu baru memeriksakan diri, sehingga
yang namanya diskriminasi dari masyarakat itu kan akan lebih terjadi ya, lebih mungkin terjadi. Wih, ini sepertinya kok kayak orang HIV ya gitu. Pasti seperti itu kan. Apalagi karena perilakunya sudah diketahui kan, sering ngajak pasangan berganti-ganti misalnya. Itu apalagi sudah perilaku yang diketahui dengan kondisi yang seperti itu pasti sudah dijudge oleh masyarakat. Dan kalau sebenarnya bukan itu sih yang menjadi patokan ya. Nah makanya sebelum kita sampai ke tahap lanjutan yang namanya AIDS, kalau sudah merasa diri berisiko, ayolah lakukan tes. Sehingga hidup kita itu masih lebih berharga gitu. Walaupun dengan mengkonsumsi obat kan. Nah itu akan bisa melindungi diri kita masing-masing. Nah kemudian karena program sekarang seperti tadi bahwa ibu hamil itu wajib untuk diperiksa, tidak lagi VCT ya, tidak lagi voluntary, tidak lagi sukarela, tapi harus, karena itu program. Kenapa? Itu untuk mencegah penularan terhadap generasi kita berikutnya. Itu. Jadi yang dibahayakan itu tidak hanya yang melakukan hubungan, tapi ini generasi kita berikutnya, takutnya nanti akan jadi korban. Ibu hamil sekarang wajib untuk dilakukan tes HIV. Kemudian yang kedua sifilis, yang ketiga hepatitis. Nah, karena itu juga merupakan penularan kepada generasi yang sedang dikandungnya. Nah, itu juga upaya dari pemerintah bagaimana menyelamatkan nanti generasi-generasi kita. Kemudian bagaimana juga mendeteksi dari ibu hamil ini bisa menjaring pasangannya sehingga mereka juga mau ikut tes dan tidak akan berisiko menularkan kepada orang lain. Kan walaupun sudah berpasangan punya istri bisa saja dia akan menularkan kepada orang lain. Kalau tidak ketahuan dan kita tidak edukasi lebih awal, mungkin perilakunya akan lebih merajalela sehingga banyak masyarakat yang akan terinfeksi. Itu. Bener-bener Tia udah tahu nih tahapannya, ternyata tahapan awal itu nggak kelihatan virusnya nih. Ternyata nggak langsung blek AIDS gitu ya. Bener-bener. Ternyata ada beberapa tahapan sebelum kita menuju ke step AIDS itu sendiri. Tapi untuk teman-teman yang sedang menonton, kalau sudah merasa dirinya itu beresiko terhadap virus HIV ini, tidak ada salahnya untuk memeriksakan ke VCT. Gak usah takut karena sudah tadi dijelaskan, itu Benar pasti sekali. dirahasiakan dan diberikan konseling yang sehingga kalian bisa hidup normal lagi. Dan tadi Ibu Manda menjelaskan tentang obat-obat untuk penanggulangan atau meminimalisasi Iya. virus HIV. Jelaskan lebih lanjut dong Bu, obat-obat ini. Itu namanya ARV ya. Iya. Antiretroviral. Nah, jadi semua klien yang sudah dinyatakan positif itu akan diberikan yang namanya ARV. ARV itu banyak macamnya, tergantung dari kondisi klien. Karena kan tidak semua kondisinya itu sama ya. Kalau misalnya klien ini sehat semua dari pemeriksaan labnya, nah perlu saya tekankan juga sebelum memberikan yang namanya ARV ini mereka akan diperiksa lab secara lengkap. Karena untuk mengetahui tidakkah ada kegagalan fungsi dari organ-organ dalam tubuhnya sehingga nanti bisa digolongkan, oh ini pasien boleh meminum jenis ARV golongan 1. Kalau ini boleh minumnya golongan 2. Itu tergantung dari kondisi. Fungsi ginjalnya dicek, kemudian jantungnya juga, heparnya juga dan lain sebagainya. Ya. Begitu juga nanti bayi yang dilahirkan dari pasangan yang sudah terinfeksi HIV itu akan mendapatkan ARV profilaksis dari baru lahir dikasih itu sampai berumur 2 bulan. Nah nanti setelah 2 bulan akan ditunggu dulu karena bayi ini belum bisa diambil darahnya untuk dipastikan bahwa bayi ini sudah terinfeksi atau belum. Itu belum, nanti setelah berumur 18 bulan itu baru si anak ini akan dites apakah sudah tertular atau tidak. Itu. Dan untuk menentukan rencana tindakan selanjutnya.
Benar. Jadi aku dengar kabar juga, takutnya nih biar nggak salah juga kabar dari aku. Iya. Nah katanya setelah minum obat penyakitnya bakalan hilang gitu langsung tiba-tiba. Enggak ya, itu salah rumornya. Jadi gimana itu Bu sebenarnya? Apakah penyakitnya benar-benar hilang setelah minum obat sekali doang gitu langsung Apakah hilang? ada tahapannya atau bagaimana Ibu? Iya, diluruskan. untuk terapi ARV ini seumur hidup. Nah itu dia teman-teman, seumur hidup. Seumur hidup, tidak seperti kita panas dingin ya, Bener, minum bener. paracetamol sekali udah selesai kan. Iya. Itu enggak. Ini seumur hidup karena ini untuk menekan laju perkembangan dari virus yang ada di dalam tubuh kita. Karena kalau kita membiarkan virus tadi berkembang, tentu imunnya kita yang akan diserang kan. Benar. Nah, dengan imun kita yang rendah karena sudah dibabat habis oleh virus ini, jadi semua infeksi bisa masuk ke dalam tubuh. Nah, jadi ARV ini diberikan seumur hidup sambil dilakukan nanti cross check mengenai viral load-nya. Apakah selama pengobatan setiap 6 bulan biasanya itu akan dicek masih tinggi atau tidak. Nah, karena kita tahu ada kecemasan nih dari pasangan yang HIV ini, berarti saya enggak boleh punya keturunan dong gitu ya. Iya. Itu boleh. Selama si pasangan ini disiplin untuk meminum ARV ini dan dicek viral load-nya. Karena ada batasan dengan viral load yang sudah ditentukan itu, si pasangan ini boleh melakukan hubungan seks tanpa pengaman sehingga bisa sampai hamil. Itu. Jadi selama viral load-nya belum terkontrol atau masih tinggi, si pasangan ini boleh juga melakukan hubungan seks tapi dengan menggunakan pengaman, itu ya, kondom harus dilindungi supaya tidak terjadi kehamilan. Karena takutnya dalam kondisi yang masih tidak bagus, kemudian si wanita ini mengalami kehamilan, nah ini yang akan kemungkinan menularkan kepada bayi yang dikandungnya. Jadi itu di bawah pengawasan dokter, kapan dia boleh buka alat kontrasepsinya untuk bisa hamil, itu ditentukan oleh dokter. Itu. Nah benar banget tuh Tia, jadi semua itu udah diatur. Konsultasi udah ya. konsultasi juga kan tentang itu juga. Nah selanjutnya nih kita udah bahas tentang itu, lanjut gak sih kita bahas kasus-kasus HIV AIDS yang ada di Indonesia. Gimana sih perkembangan kasus HIV AIDS sekarang ini ya? Iya benar-benar. Apakah sudah Semakin menurun apa atau masih naik atau masih standar-standar aja nih? Perlu tahu dong Bu informasi mari tentang kita ini. tanyakan. Sebelumnya saya mohon maaf ya, karena untuk membuka data Iya. itu yang punya wewenang itu adalah Dinas Kesehatan. Jadi saya tidak boleh membongkar data di sini, takutnya nanti salah informasi ya. Karena penginformasian data itu harus ada seizin yang berwenang. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau dulu itu kita masih gencar-gencarnya sebagai konselor untuk mengkonseling masyarakat, mensupport mereka untuk melakukan tes pada masyarakat yang berisiko sehingga kita bisa mendapatkan data yang lebih akurat. Nah, tapi sekarang karena konselor ini sudah mulai kurang aktif, apalagi dengan pandemi COVID kan, tenaga kesehatan tidak boleh menjangkau masyarakat tanpa memperhatikan prokes. Jadi ada banyak hambatan untuk perlindungan itu. Nah, inilah dari kegiatan kita hari ini, saya menyampaikan, menghimbau kepada masyarakat khususnya di Buleleng agar punya kesadaran sendirilah ya. Kalau sudah merasa diri itu beresiko, ayo ikuti tes sehingga tahu status dirinya, sehingga bisa meminimalisasi penularan kepada orang lain gitu ya. Atau paling tidak kita bisa melakukan pencegahan. Tadi saya sudah sampaikan bagaimana sih cara penularannya kan gitu ya. Nah, jadi kita orang-orang sehat itu tidak perlu takut sama yang beresiko. Kita orang sehat itu harus mulai berpikir bagaimana supaya saya tidak tertular. Janganlah melakukan perilaku-perilaku yang beresiko. Itu saja kuncinya. Ya. Jadi mengenai kasus mudah-mudahan kalau saya lihat sih dari pemberian terapi sudah mulai menurun ya. Cuman itu tadi karena gambarannya gunung es yang tersembunyi ini tidak tahu karena mereka tidak mau tes sehingga
kita tidak temukan itu. Nah, cuman screeningnya sekarang yang lebih mendukung itu dari screening ibu hamilnya. Itu yang penularan kita bisa jaring untuk pasangannya, kemudian kita bisa cegah penularan kepada generasi yang sedang dikandungnya. Itu. Oke, terima kasih. Dan kita tadi udah bahas sedikit tentang kasus-kasusnya nih Kak. Kak Pandey, Kak Putri, kenapa sih HIV susah banget diberantas? Padahal penanggulangannya udah banyak banget kan dari pemerintah, dari kita sendiri juga. Tapi kenapa sih susah banget untuk dihilangkan gitu? Oke, jadi kenapa sih ya HIV/AIDS itu sulit banget diberantas? Jadi satu hal yang aku soroti di sini adalah adanya stigma di masyarakat ya. Jadi masyarakat tuh masih menganggap bahwa HIV/AIDS itu merupakan penyakit yang menjijikkan, mematikan, bahwa kita tuh nggak boleh dekat-dekat dengan ODA. Kalau kita dekat-dekat dengan ODA tuh kita pasti tertular itu. Nah itu sebuah mindset yang salah teman-teman ya. Jadi untuk memberantas HIV/AIDS itu kita harus mulai juga dari diri sendiri gitu. Jadi betul yang tadi dikatakan Ibu Manda, kita kalau misalkan merasa sudah berisiko, itu silahkan langsung tes VCT-nya gitu. Karena memang ini juga sebuah fenomena gunung es gitu ya. Jadi kita juga harus sebagai remaja juga tentunya harus sadar diri juga. Jadi kita harus selalu memproteksi diri kita nih. Jadi jangan melakukan seks bebas, jangan pernah coba-coba narkoba juga. Terus pokoknya jauhi segala hal-hal yang negatif gitu. Dan di sini juga ingin menekankan kepada teman-teman bahwa kita itu harus merangkul ODA gitu ya. Jadi jangan dijauhi gitu. ODA itu juga sama seperti kita, sama-sama manusia gitu. Dan perlu teman-teman ingat juga HIV/AIDS itu nggak menular segampang itu gitu loh. Maksudnya kalau jabat tangan itu nggak menularkan gitu. Kalian makan bersama juga nggak menularkan. Kalian dalam satu ruangan yang sama juga nggak menularkan gitu. Jadi emang penularannya itu seperti yang Ibu Manda bilang tadi, itu ada media darah, terus cairan kelamin dan juga ASI gitu. Jadi disinilah pentingnya teman-teman untuk lebih aware lagi mengenai HIV/AIDS gitu ya. Dan seperti temanya tadi, jauhi virusnya bukan orangnya, seperti itu. Nah, jadi benar banget. Kenapa susah diberantas itu sebenarnya stigma masyarakat nih. Kita harus benar-benar memperbaiki stigma masyarakat terhadap orang-orang yang memiliki HIV ataupun sudah menjadi AIDS itu. Sehingga masyarakat di sekitar kita tuh tidak usah takut lagi nih untuk melakukan VCT, untuk melakukan mawas Mungkin diri. mereka maunya kayak waspada gitu, tapi jatuhnya jadi takut berlebihan ya. Iya, benar-benar. Jadi kayak aduh gitu, kayak jauh-jauh. Gitu. Biasanya tuh orang-orang tua gitu kan, Iya, nggak usah iya. dideketin itu, nggak usah temenan sama dia gitu, nggak boleh ya stigma itu. Nggak boleh ya. Selain dihilangkan menjatuhkan sekarang. mental dari si pasien gitu, juga makin terpuruk jadinya dia, semakin depresi. Gimana kasusnya mungkin bisa gitu. ditanggulangi kalau mereka saja masyarakat masih melanjutkan stigma yang seperti ini tuh. Nah, nggak baik itu. Baik, terima kasih Kak Pandey, Kak Putri dan Ibu Manda. Tapi itu juga jadi peran para remaja ya. Iya. Oh, iya, Karena benar-benar. kalau orang-orang tua dulu itu masih dia belum terbuka dengan informasi kan, belum terpapar media-media karena dia sibuk bekerja untuk menghidupi keluarganya. Nah, sekarang peran adik-adik nih remaja untuk memberikan informasi kepada para orang tua. Ayo kita semua mulai dari keluarga untuk mengingatkan ya bahwa kita tidak boleh menstigma atau mendiskriminasi masyarakat yang terinfeksi HIV, sehingga mereka punya lebih banyak peluang untuk membuka diri dan mencari pelayanan untuk memperbaiki hidupnya ya. Kalau masyarakat sudah aware semua mau menerima bahkan mensupport mereka, pasti mereka akan lebih terbuka dan lebih mau untuk mencari pelayanan. Jadi semakin banyak orang terobati gitu Bu ya, sebelum jadi lebih parah lagi gitu. Bener-bener. BTW Tia inget gak? Kita dulu kan KS Panitia. Oh, iya. Kita KS Pan itu kelompok siswa peduli Sama dengan ketua HIV/AIDS. panitia kita Iya. juga. Dulu kita Dulu tuh di paling SMA. inget ada materi di tentang 5 ini ya, 5 Iya. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E Tapi gitu. lu masih inget gak sih? Abstain. Apa ya? Daripada menerka-nerka ya. Tanya sama duta genrenya mungkin ya. Kapan dia Kak Putri?
Masih ingat gak sih? Kasih tau dong. A, B, C, D, 5 A, B, C, D, E nih. Aduh apa ya, aku lupa juga ya. Jangan gitu dong. Apalagi ini genre, itu sudah konsumsinya genre. Iya. Konsumsi sehari-hari ya. Kita konsumsi apa nih? Oh, udah ada jajannya. Udah. Oke, jadi A, B, C, D, E ya, ini bukan S-nya Uncle Muhtu itu ya yang Oh, ini. Bukan yang si durian itu. Iya, tapi ini 5 langkah pencegahan HIV AIDS nih. Jadi ini terdiri dari singkatannya. Jadi A, B, C, D, E ada abstinence, be faithful, condom, drugs, and education. Wow. Ingat Iya. ya akhirnya. Ya harus ingat Dan dong. itu isinya banyak ya, bukan hanya sekedar ucapan gitu. Iya, Iya, benar-benar. betul sekali. Jadi yang pertama itu adalah abstinence. Jadi berdasarkan etimologi katanya nih, mungkin yang PBI-nya juga ya nonton ya. Iya, jadi abstinence itu berarti puasa seks nih. Nah, jadi untuk teman-teman semua yang belum memiliki pasangan resmi itu mohon ditahan dulu gejolak nafsunya. Yang belum menikah, bukan Iya. pasangan resmi. Ya, yang belum Iya, belum ibu yang menikah belum ya. menikah maksudnya. Ingat tuh. Iya, itu ditahan dulu nafsunya. Kalian jangan dulu melakukan seks pranikah gitu, karena diingat lagi risikonya tadi, itu bisa meningkatkan risiko kalian tertular HIV/AIDS. Lalu yang kedua adalah be faithful. Jadi ini untuk Bapak Ibu semua, itu tolonglah setia dengan satu pasangan saja gitu. Karena misalkan nih Bapak Ibu gitu melakukan main-main gitu ya di luar, terus nanti di rumah lagi berhubungan dengan istrinya. Nah, itu kan juga bisa meningkatkan risiko tertular HIV/AIDS gitu. Jadi di sini harus berlaku setia juga. Oke, dan yang selanjutnya C atau kondom ya, kondom. Nah, jadi dalam melakukan hubungan seksual itu sebaiknya menggunakan kondom ya, karena seperti yang disampaikan tadi, kondom itu merupakan alat proteksi dalam berhubungan seks agar cairan kelaminnya itu tidak masuk gitu ke pasangannya. Lalu selanjutnya adalah drugs. Nah, jadi drugs di sini adalah pemakaian narkoba, apalagi dalam bentuk jarum suntik ya, karena kalau dalam bentuk jarum suntik itu juga bisa meningkatkan risiko tertular HIV/AIDS. Jadi untuk teman-teman di sini juga mohon diingat, jangan sekali-sekali mencoba narkoba, walaupun ada yang menawarkan, dia kasih gratis nih, itu pokoknya jangan mau ya teman-temannya. Sekali coba masa depan kalian yang terancam. Dan yang terakhir adalah E atau education. Nah, di sini kita memperkaya diri kita dengan ilmu pengetahuan mengenai HIV/AIDS ya. Jadi seperti yang sudah dilakukan teman-teman, Bapak Ibu sekarang sudah menyaksikan podcast HMJ Bahasa Asing, itu juga sudah turut melaksanakan bagian E dari ABCDE. Mungkin tepuk tangan dulu ya untuk kita semua. Yeay. Akhirnya inget juga. Ya, B, C, D, E ya. Berapa tahun kita jadi KS, Pak? Kok bisa lupa? Ini Ibu ada tambahan sedikit ya. Iya. Kita seperti saya katakan tadi, itu tidak hanya slogan kan, ada banyak yang Iya, terkandung di benar-benar. sana. Seperti abstain tadi, itu kan kita tidak diharapkan tidak melakukan hubungan seks sebelum melakukan pernikahan. Nah, kadang ada juga yang berpikir nih, calon-calon yang mau pengantin. Nah, terus gimana caranya untuk memastikan bahwa pasangan saya itu bersih, tidak terinfeksi HIV? Dari mana caranya? Nah, sekarang tuh ada program pendampingan calon pengantin. Wow. Ya, jadi apa yang bisa kita lakukan sebelum kita menikah? Di sana nanti ada program BKKBN pusat melalui dinas kami, itu ada yang namanya tim pendamping keluarga. Jadi salah satu tugasnya itu adalah pendampingan calon pengantin, akan memberikan informasi dan edukasi kepada remaja, khususnya calon pengantin, bagaimana mereka mempersiapkan agar pernikahannya itu sehat, ya, sehat tanda kutip ya, banyak artinya. Nah, di sana akan diberikan edukasi, banyak materi nanti yang akan bisa diberikan oleh tim pendamping ini, dan ini kita akan mulai pelatihan dulu ya kader-kader yang ada. Kalau di Kabupaten Buleleng itu kita punya 610 tim pendamping keluarga di Kabupaten Buleleng. Itu masing-masing tim ada 3 orang. 1 orang dari tenaga kesehatan, 1 orang dari kader PKK, 1 orang dari kader KB. Nah, tim ini yang akan mendampingi masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Buleleng, dan ini merupakan program nasional ya, seluruh Indonesia ada.
itu mereka punya tugas untuk pendampingan pada calon pengantin, pendampingan kepada ibu hamil, pendampingan pada ibu hamil yang sudah melahirkan. Nah, sebenarnya goalnya itu adalah untuk mencegah terjadinya stunting. Ya, ini besar sekali peran para remaja nanti. Apa upaya-upaya yang bisa dilakukan selain mencegah infeksi-infeksi yang tadi kita bicarakan ya, juga untuk mencegah terjadinya stunting pada generasi penerus kita. Itu yang perlu saya informasikan. Ya, makasih. Ih, wawasan baru ya, pendampingan baru calon tahu ada pengantin. program dari pemerintah ini. Ternyata Untuk pendampingan calon pengantin ini bagaimana caranya kita bisa mendapatkan itu, Bu? Apa dari desa atau bagaimana? Atau dari calon pengantin itu sendiri? atau langsung daftar di web tertentu gitu misalnya. Kalau web sih belum ada ya, tapi nanti kalau misalnya perlu diinformasikan atau melalui adik-adik bisa menghubungi PLKB, petugas lapangan KB yang ada di desa masing-masing. Di mana sih saya bisa mendapatkan informasi tentang calon pengantin ini, gitu. Ya, Mengerti. aplikasi nanti akan disampaikan karena kan kadang para remaja nggak mau terbuka nih, malu terus ngomong, Isa nanya ini nanti dikirain gimana gitu ya. Iya benar Nanti banget. melalui tim itu juga akan disampaikan aplikasi apa yang bisa di browsing ya untuk mendapatkan informasi tentang calon pengantin ini. Bagus banget ya programnya ini Iya, ya. bagus banget. Jadi nggak usah takut-takut lagi kalau mau nikah gitu kan sudah ada penanggulangan jadi dari udah ada pemerintah. yang perlu dikhawatirkan lagi. Bener. Nah semua tentang HIV/AIDS, program-program, cara penanggulangan, cara penyebaran itu udah kita ketahui semua. Iya, benar banget. Bener. Kita gimana lanjut ke sesi selanjutnya nih Tia? Oke, kita lanjut ke sesi selanjutnya ya. Jadi di podcast kali ini Bu dan Kak Pande, jadi kita HMJ Bahasa Asing membuka forum pertanyaan kepada mahasiswa bahasa asing untuk dapat menanyakan beberapa pertanyaan mengenai AIDS dan juga generasi muda ini. Coba Oke. Yoga, kita langsung saja. Pertanyaan pertama dulu ya. bener. Oke, pertanyaan pertama ini ada salah satu dari mahasiswa bahasa asing. Dia menanyakan bahwa untuk menghindari cinta yang berdasarkan seks itu gimana ya Kak? Kan katanya seks pas pacaran itu biasa. Nah, stigma lagi nih baru iya, nih. stigma Coba dari Kak Pandeuti dulu deh penjelasannya tentang ini. generasi muda. Nah, seks Oke, jadi emang sebagai remaja ya kita nih pasti dipenuhi rasa penasaran gitu ya. Iya, Kita iya. kayak pengen mencoba sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang menantang, termasuk juga seks bebas ini gitu. Nah tapi di sini yang perlu teman-teman ingat adalah apakah teman-teman yakin sebelum melakukan seks bebas itu teman-teman udah berpikir jauh tentang konsekuensinya seperti itu. Nah, jadi pada diskusi kita tadi kan kita juga udah membahas bahwa seks bebas itu dapat berujung pada HIV/AIDS gitu. Dan kalau kalian terjangkit HIV/AIDS itu dampaknya juga sampai ke masa depan gitu ya. Kalian mendapat penyakit, juga kalian mungkin mendapatkan sanksi sosial gitu dari masyarakat. Dan pastinya kalian juga harus menjalani terapi ARV tadi ya selama seumur hidup gitu. Nah mungkin memang di lingkungan teman-teman itu hal yang lumrah gitu, hal yang biasa. Tetapi kalau teman-teman memiliki pilihan untuk tidak melakukan itu, kenapa harus melakukannya juga kayak gitu. Nah jadi sekarang tergantung teman-teman sendiri sih. Sekarang teman-teman kan sudah tahu konsekuensi dari melakukan seks bebas itu apa dan apa manfaat yang didapat kalau teman-teman tidak melakukan seks bebas. Jadi sekarang teman-temanlah yang memutuskan dan mempertimbangkan gitu, apakah teman-teman mau menjalani masa depan yang gemilang atau mau menjalani masa depan yang suram kayak gitu. Nah, jadi pilihannya ada di tangan teman-teman sendiri karena masa depan kalianlah yang menentukan. Oke, kalau Bu Manda gimana nih tanggapannya? Biasa nih generasi muda rumrah pacaran nggak pakai seks itu cupu gitu. Gimana nih pandangannya Bu tentang hal ini? Kan seharusnya tidak ya Bu ya? Iya, memang itu merupakan apa ya namanya? Kalau tidak melakukan itu kayaknya bukan remaja gitu ya. Benar. Begini, untuk
kita harus menyadari bahwa nafsu seks para remaja itu memang sedang tinggi-tingginya karena apa? Karena itu pengaruh hormon, ya. Perkembangan dari anak ke remaja itu tidak hanya secara fisik, ya, secara hormonal juga ada perkembangan. Kalau yang laki-laki ada hormon testosteron, kalau yang perempuan ada hormon estrogen, progesteron. Nah, itu yang akan menyebabkan gelora seksnya itu tinggi. Nah, sekarang bagaimana cara mengendalikannya? Kan seperti itu. Kita harus mengendalikan dengan mengambil kegiatan-kegiatan yang positif, ya. Tentu dengan berolahraga. Kalau kita sebagai mahasiswa punya tugas, ya lakukanlah tugas itu semaksimal mungkin ya, sesuai kemampuan. Jangan hanya memandang HP, melihat yang pornografi itu yang akan lebih merangsang, ya. Jadi bukannya menekan, akan lebih merangsang itu. Nah, jadi ya salah satu pencegahannya adalah dengan mengambil kegiatan yang positif yang bisa mengeluarkan energi kita. Jadi energinya tidak hanya terfokus pada masalah seksual. Nah, tentu hal itu juga akan menjadi pertimbangan bagi kita. Setiap aktivitas yang kita lakukan tentu ada pertimbangan positif negatif kan. Itu yang mesti kita pelajari dulu. Kalau saya melakukan hubungan seks, saya belum nikah, apalagi status pasangan saya tidak ketahui, apa nanti yang akan terjadi? Betul. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Tidak hanya bahaya HIV, kehamilan yang tidak direncanakan. Iya, benar. Ya, kalau itu sudah sampai terjadi, wah benar-benar nanti beban stres mentalnya itu akan cukup tinggi. Karena apa? Ya tidak hanya perempuan yang mengandung saja yang stres, yang laki-laki pun harus menanggung akibatnya kan. Bertanggung jawab terhadap yang sudah dilakukan. Nah, jadi sebelum itu terjadi kita perlu pertimbangkan dulu apa yang akan terjadi. Positifnya sebanyak apa, negatifnya sebanyak apa, baru kita melakukan kegiatan. Oke, gitu dia tadi. Pacaran sehat ya, yang utama itu pacaran sehat. Ya. Jadi kita harus tahu setiap perbuatan yang kita lakukan itu ada konsekuensinya dan apapun itu ada keputusan ada di tangan kita. Tapi tanda kutip bukan berarti kita tidak boleh pacaran. Iya, benar. Remaja itu perlu mengenal lawan jenis. Iya. Ya, tidak boleh mengurung diri juga gitu. Tidak boleh menjauhkan diri juga, nanti itu akan terjadi juga hal-hal yang tidak diinginkan. Boleh, tapi seperti tadi pacarannya yang sehat dong gitu. Yang sehat itu gimana gitu kan ya. Karena pacaran itu juga akan mensupport kita dalam proses belajar kan ya, masuk semangat ya. Situ cita-citanya apa sih? Yuk kita sekolah ke sana yuk, kita cari ini yuk, kan bisa juga. Ngambis bareng ya. Support bareng ya gitu. Nah, jadi jangan mau yang lagi pacaran ini dengan embel-embel cinta. Iya, mau kamu dia, gak cinta ya sama aku kamu gitu. gak cinta ya sama aku, kayak kamu gak mau kayak gini. Itu jangan ya teman-teman. Jangan ya. Itu langkah-langkah mulut busuk buaya. dari pasangan, mulut buaya. Tidak boleh itu ya. Oke, itu pertanyaan pertama udah dijawab nih dengan baik. Kita jadi dapat pengetahuan juga tentang seks bebas. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya Ditya. Tahu nggak pertanyaannya? Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Boleh pinjam. Oke, pertanyaan selanjutnya tentang berdampingan dengan Oda, Bu. Bagaimana sih cara kita hidup bersama dengan Oda sehingga stigma salah mengenai Oda dapat dihindari? Jadi apakah perlu kita kayak treatment khusus atau gimana gitu, Bu? Ini ke saya ya? Iya, dulu ya. Ibu Manda. Oke. Sebenarnya kita hidupnya biasa-biasa saja ya. Ya, seperti tadi, karena kita sudah tahu bagaimana cara penularan, itulah yang kita hindari. Apalagi jangankan yang sudah kelihatan terkena HIV, yang tidak terkena HIV pun kita harus berpikir dulu untuk melakukan perilaku resiko tadi gitu ya. Nah, kalau sudah ada keluarga nih atau masyarakat yang sudah menderita itu, apa yang harus kita lakukan? Ya, hidup seperti orang biasa, cuman kita jangan terfokus hanya takut dengan HIV-nya. Nah, kalau itu mereka sudah dalam keadaan AIDS, ada banyak penyakit-penyakit penyerta yang menyertai, menginfeksi orang tersebut. Nah, itu yang perlu kita pikirkan. Misalnya dia kena TBC gitu ya. Nah, cara penularan TBC itu apa gitu?
droplet infection berarti kalau dia dalam keadaan batuk, ya edukasi, tolong dong kalau batuk itu tutup mulutnya, terus jangan berludah sembarangan, apalagi keluarga ya, kasih tahu bagaimana cara meludah, bagaimana etika batuk dan lain sebagainya. Kemudian kalau misalnya kena penyakit kulit gitu ya, nah ya tentu jangan pakai handuk yang berbarengan itu, walaupun HIV-nya tidak menular tapi penyakit kulitnya yang menular. Benar. Nah itu yang perlu kita waspadai, jangan terlalu fokus dengan HIV-nya, dengan HIV/AIDS-nya, dengan penyakit lainnya kita juga perlu waspada gitu. Bukan berarti kita mendiskriminasi atau menjauhkan, nih kamu kamarnya di luar sana deh gitu biar enggak sama dengan kita, enggak ya. Jadi prinsip-prinsip kesehatan itu mesti kita perhatikan sesuai dengan situasi kondisi yang kita hadapi saat itu. Gitu. Baik, jadi itu dia tadi penjelasannya. Tapi sebelumnya kita belum tahu nih, mungkin di teman-teman yang lagi nonton belum tahu ODA itu apa sih? Tadi kita ngomongin ODA. Dari tadi kita ngomong ODA itu apa sih? Kita lupa jelasin ya. Lupa jelasin kita ya. jelasin. Bukan. Ada bintang tamu. Mending Kak Padeuti aja yang jelasin ODA itu apa sih, Kak? ODA apa sih? Oke, jadi ODA itu adalah orang dengan HIV/AIDS ya teman-teman ya. Jadi itu istilah yang kita gunakan untuk menamakan nih seseorang yang terinfeksi HIV/AIDS kayak gitu. Dan tadi juga udah benar banget yang disampaikan oleh Ibu Manda. Jadi kita harus tahu dulu, harus edukasi diri kita sendiri dulu. Kalau kita udah tahu nih penyebarannya itu seperti apa, pasti kita juga bisa menjalin hubungan dengan ODA gitu. Karena yang tadi juga sudah sempat kita diskusikan, kan melalui jabat tangan aja itu nggak menularkan, makan bersama juga nggak menularkan gitu. Dan selain itu, menurutku juga di sini kita perlu untuk mengubah persepsi kita ya kepada ODA gitu. Jadi mungkin coba teman-teman bayangkan diri kalian sendirilah yang ODA gitu, atau mungkin keluarga kalian. Nah semisal kalian yang didiskriminasi, dijauhi, atau dibilang menjijikan, itu pasti rasanya sangat menyakitkan seperti itu kan. Jadi disinilah pentingnya kita untuk belajar mengubah persepsi kita, melihat dari perspektif lain bahwa ODA itu juga sama seperti kita. Mereka juga manusia gitu. Mereka juga berhak mendapatkan lingkungan yang harmonis seperti itu. Dan teman-teman di sini juga semoga bisa mengamalkan ilmunya ya. Dan selanjutnya mungkin di masyarakat jika menemui ODA itu jangan dijauhi, tapi mari kita rangkul sama-sama biar ODA-nya itu nggak merasa terdiskriminasi. Seperti itu. Bener banget tuh. Tadi ODA udah tahu. Jadi ODA. apa yang disampaikan sama Padeuti itu benar ya, sesuai dengan tema kita. Jauhi virusnya, rangkul orangnya. Jauhi virusnya dengan bagaimana? Tadi sudah dijelaskan cara menanggulanginya, cara menjaga diri juga, cara mawas diri itu paling penting, dan rangkul orang-orangnya. Jangan sampai kita diskriminasi, jauhkan, itu tidak baik ya teman-teman. Oke, sekian pertanyaan kedua. Ada pertanyaan terakhir lagi ini. Oke, untuk pertanyaan terakhir itu masih terkait dengan ODA. Apakah baik bagi ODA untuk berkeluarga dan memiliki anak? Apakah tidak berdampak buruk bagi anaknya kelak? Ibu Manda yang sudah berpengalaman, silakan untuk menjawab pertanyaan ini. Iya, namanya juga manusia kan. Mereka punya hak hidup untuk bermasyarakat, untuk berkeluarga kan, dan untuk bersosialisasi pula. Jadi kita tidak punya hak untuk melarang bagi pasangan ODA ini untuk berkeluarga. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk berkeluarga selayaknya hubungan suami istri itu masih boleh ya. Kemudian tapi caranya bagaimana? Walaupun masih sesamanya itu sudah terinfeksi, yang laki, yang perempuan juga terinfeksi, bukan berarti bebas. Toh juga sudah kena, ngapain sih pakai pengaman kan gitu ya? Iya, benar-benar. Pada saat melakukan hubungan seks tetap harus menggunakan pengaman. Karena apa? Karena kalau nanti terjadi persilangan virus dari satu orang ke orang lain, itu akan bisa merubah tipe genetik dari virus itu. Wah, bahaya ya, itu Bu. nanti yang akan menyebabkan terjadi kekebalan terhadap terapi antivirusnya. Nah itu, makanya pada pasangan ODA ini akan selalu mendapat pengawasan selama mereka itu mengkonsumsi yang namanya ARV ini, kemudian nanti akan dicek juga melalui yang namanya viral load-nya ya. Nah, kalau viral load-nya itu sudah bagus, kemudian si pasangan ini menginginkan untuk punya keturunan,
akan diberitahukan oleh dokter yang merawatnya. Oh, Anda boleh tahap sekarang sampai sekian minggu ke depan atau sekian bulan ke depan Anda boleh buka kontrasepsi tanpa pengaman, melakukan hubungan untuk siap hamil. Tapi tetap itu masih dalam pengawasan. Nah, kemudian setelah hamil apa yang dilakukan? Ya seperti tadi, tetap juga ARV untuk ibu hamil. Ini pasangan juga tetap ARV. Kemudian akan disampaikan pula, untuk saat ini karena viral load-nya sekian, berarti Anda melakukan hubungan seks harus dengan pengaman. Nah, itu untuk mengamankan mereka dan keturunannya. Jadi mereka tetap punya hak hidup untuk berkeluarga dan untuk punya keturunan. Itu. Baik, itu dia tadi. Sebenarnya ini sudah dipikirkan programnya itu jadi untuk pasangan-pasangan yang sudah merasa mempunyai HIV sudah menjadi ODA itu tidak usah pusing-pusing lagi. Mas boleh berketurunan, itu sudah dibukakan cahaya gitu. Yang penting mereka terbuka ya, terbuka dan tetap mau berkonsultasi. Benar banget. Terima kasih Bu Manda dan juga Pande Uti. Pertanyaannya udah habis nih. Untuk dari Kak Panitia, apakah masih ada waktu untuk kita lanjutkan sesi selanjutnya? Lagi 10 menit, kita maksimalkan saja gimana Tia? Oke, kita bahas lanjut kasus aja nih. ya. Iya. Bahas kasus yang lagi viral, lagi Waduh. hangat-hangatnya di masyarakat. Kasus apa tuh? Kasus apa tuh Tia? Nah, jadi seperti yang kita ketahui ya di media sosial saat ini Bu dan juga Kak Pande. Jadi ada kasus yang sangat viral di tengah universitas di Indonesia. Jadi terdapat suatu kasus pelecehan karena ini kan HIV AIDS juga erat hubungannya dengan seks bebas dan pelecehan seksual merupakan salah satu hal tersebut kan. Jadi karena ada beberapa mahasiswi yang dilecehkan oleh beberapa oknum seperti seperti dosen, seperti kuli bangunan, seperti juga gitu. Iya betul sekali. Itu sangat merupakan momok yang sangat menyeramkan ya. Iya, jadi takut gitu gimana ya? Iya, benar sekali. Jadi bagaimana tanggapan Ibu mengenai masalah tersebut ya? Jadi karena itu sangat memprihatinkan sekali ya mendengar benar. masalah tersebut. Gimana Bu pandangannya tentang hal ini? Ya. Pelecehan seksual itu tidak hanya terjadi di areal universitas ya. Iya, benar. Di masyarakat pun bahkan di satu keluarga. Karena iya, kita iya. ketahui untuk pelecehan seksual ini itu kebanyakan oleh orang-orang terdekat. Nah, yang tentu notabene itu di luar pengawasan kan. Nah, itu mungkin bapaknya atau saudaranya kan sudah tidak bisa diawasi, itu saudara tidak mungkin. Bukan tidak mungkin ya. Nah, jadi bagaimana cara mencegahnya? Kita perlu mengedukasi anak-anak kita dari kecil. Ya. Apa yang boleh diraba oleh orang lain gitu. Dia nanti kalau diambil ininya bilang tidak boleh ya gitu, hindari. Kemudian kalau diiming-imingin oleh orang lain mau ngasih apa itu jangan. Itu perlu kita informasikan dan perlu kita edukasi anak-anak kita sejak usia dini. Nah begitu juga tidak hanya sebatas pada perempuan. Memang pelecehan seksual itu sebagian besar pada perempuan kan kejadiannya. Nah perlu kita ingatkan, kita juga harus menjaga diri sebagai perempuan nih. Bagaimana etika kita supaya tidak merangsang orang lain untuk melecehkan kita. Benar. Nah itu yang perlu kita ingat. Cara berpakaian lah, cara beretika, cara bergaul dan lain sebagainya. Kalau sudah malam tuh janganlah ikut ngumpul-ngumpul lagi sama orang lain gitu ya. Kemudian kita tahu situasi. Jadi kesempatan orang lain untuk melecehkan kita itu supaya bisa diminimalisasi. Itu yang terpenting. Jadi mulai dari diri kita sendiri. Nah, bagaimana kita bisa mengingatkan? Ya kita sebagai keluarga atau sebagai teman dekat tentunya perlu mengedukasi teman-teman kita, atau kita punya adik-adik kecil perlu kita edukasi dari kecil, itu siapa yang boleh mendekat, siapa yang boleh meraba. Kalau diambil pipinya itu jangan mau ya sama orang lain gitu. Itu yang harus kita tanamkan sejak usia dini
gitu. Benar-benar untuk mencegah kasus pelecehan ini nih Tia. Iya. Sebenarnya dari dua belah pihak Adam Hawa tuh harus pandai-pandai menjaga diri, mengontrol diri, mengontrol. mengontrol Iya. nafsu. Itu bukan saja dari pihak wanitanya yang harus menjaga pakaian, dari pihak prianya juga harus menjaga diri. Iya. Waduh, ngomongin gini berasa saya. Enggak ya. Harus memastikan Jangan ya, Yoga ya. Yang dikatakan seperti tadi misalnya dilecehkan sama dosen, ya jangan dong kita merangsang Iya, iya, perilaku dosen itu bisa melecehkan kita gitu. Mentang-mentang dia dosen kita harus tunduk, enggak juga Benar, kan. jangan mau, jangan mau. Iya, jangan ada kepentingan yang penting gitulah. Iya, Iya. benar. Nah, untuk itu ada untuk generasi muda nih Kak Pandeyaka Putri, generasi muda dari Adam Hawa itu ada nggak pesan untuk mereka itu Kak? Sehingga mereka tuh lebih mawas diri, mengontrol diri juga, jadi lebih tahu gimana pesan Kakak untuk mereka Batasan-batasan itu. gitu. Iya, iya. Sehingga tidak ada lagi pelecehan seksual nih. Iya. Gimana Kak? Oke, jadi tadi tentang pelecehan di kampusnya ya. Iya, Kak. Jadi untuk pelecehan di kampus itu tentunya pihak kampus juga harus lebih aware lagi ya. Jadi kayak menciptakan suasana yang ramah gitu bagi seluruh sivitas akademikanya gitu. Jadi bagi para dosen juga jangan melindungi gitu, jangan melindungi pelakunya, jangan beranggapan kalau ketahuan itu bakal merusak akreditasi kampus dan sebagainya gitu. Dan pokoknya di sini pihak kampus juga harus lebih peduli lagi, dan mungkin juga pihak kampus dapat menyediakan suatu forum untuk pengaduan gitu, untuk pengaduan korbannya. Jadi agar korban itu juga bisa memiliki rasa aman, memiliki rasa nyaman di kampus, karena memang sejatinya kan kampus itu merupakan tempat kita menuntut ilmu seperti itu ya. Dan untuk generasi muda juga harus lebih mengedukasi diri lagi tentang pelecehan seksual itu seperti apa. Jadi kalau kalian sudah merasa kalian dilecehkan gitu, mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh itu silakan dilaporkan gitu. Apalagi sekarang diperkuat dengan peraturan dari Permendikbud kan ya yang nomor 30. Nah, itu juga harus galakkan lagi, harus diperketat lagi regulasinya gitu. Jadi untuk generasi muda, pokoknya kalian harus menjauhi seks pranikah, jauhi narkoba juga, jauhi segala hal-hal yang dapat merugikan diri kalian di masa depan. Juga kalau misalkan kalian sekarang berhubungan, itu bisa kayak tadi ya dikatakan oleh Yoga dan Tia, bisa menerapkan pacaran sehat gitu. Pokoknya selama menjadi remaja kalian harus banyak-banyak mengeksplor diri, kalian harus banyak mengikuti berbagai kegiatan yang positif gitu ya, biar masa depan kalian itu cerah nantinya seperti mukanya Yoga dan juga Tia ya. Jadi salting nih gimana dong? Iya. Ini Ibu tambahkan juga informasinya ya. Kemana sih kita bisa mengadu biar aman gitu Oh ya? iya benar Bu. Iya, benar. Karena kalau seperti tadi mengadu ke pihak para kampus tentu karena ada kepentingan tidak mendapat perlindungan. Iya. Mungkin malah kita kayak apa didiskriminasi gitu ya, Bu, ditekan ditutup dan lain sebagainya. Kita di Dinas PPKB PPPA itu ada bidang yang namanya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Iya benar Nah, Ibu. kita punya di sana konselor yang bisa memfasilitasi semua aduan terkait dengan KDRT maupun pelecehan seksual. Ya, nanti bisa diinformasikan kalau ada teman-teman yang seperti itu, saya harus mengadu kemana nih, saya begini, kalau sama dosen saya takut gitu ya. Ayo datanglah ke kantor dinas PPKB PPPA ya, ke bagian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Di sana nanti akan difasilitasi apa yang harus dilakukan, apakah perlu mediasi atau perlu dibawa ke ranah hukum, nanti akan difasilitasi di sana. Kita punya psikolog juga di sana gitu, iya. punya konselor dan lain sebagainya. Alamatnya di mana nih Bu kalau boleh tahu? Kita kantornya itu di Jalan Wijaya Kusuma nomor 3. Oke, deket banget ya. Sudah ada wadahnya. Ya. Iya. Jadi Sudah gak usah ada. takut lagi kalau dilakukan pelecehan itu laporkan saja langsung. Lapor pengaduan silahkan ke sana ya. Iya. Bisa diteruskan ke jalur hukum tuh katanya. Jadi biar kapok tuh mereka yang melakukan pelecehan seksual. Betul sekali. Nah, selesai juga sesi tanya jawabnya. Karena panitia di sana udah gini-gini Bu. Gini-gini tuh. Katanya waktunya udah habis. Waktunya udah habis, sayang sekali ya. Padahal lagi asik ngobrol. Kalau bisa kayak rental PlayStation gitu tambah nih 2 jam. Nambah ya 2000 gitu. Oke,
terima kasih sekali lagi untuk Kak Pandiuti dan juga Ibu Terima kasih Manda, Ibu dan karena juga sudah Kak memberikan Pandi. informasi-informasi, pengetahuan-pengetahuan tentang HIV/AIDS ini, sehingga semua penonton yang sudah nonton stay tune sampai sekarang ini jadi Iya. well educated ya. Iya. Nah, jadi semakin tahu, jadi semakin menjauhi atau penyakitnya dan rangkul orangnya gitu. Iya, betul Nah, sekali. untuk sebagai penutup nih Bu, sebagai penutup untuk sampaikan dong sepatah dua patah kata untuk generasi muda dari Ibu Manda dulu dong. Dua patah kata untuk generasi muda Bu. Iya. Kalau dari saya itu yang saya pesankan tentu genre ya. Ini ada ini Oh, iya. generasi berencana. Generasi Jadi berencana. sesuatu yang direncanakan itu semuanya pasti oke. Oke, wih gini sih. Untuk Kapan Diuti sekarang pesan-pesannya juga untuk generasi muda sebagai duta genre nih. Oke, aku juga tadi udah sempat nyampein ya, pokoknya untuk generasi muda kalian sekaranglah saatnya kalian untuk mengembangkan diri, saatnya kalian untuk mengeksplor diri kalian sebaik mungkin gitu. Jadi jauhilah segala hal-hal yang dapat menjerumuskan kalian ke hal-hal yang menyesatkan gitu. Pokoknya semangat untuk kalian semua dan pokoknya ingat jauhi penyakitnya bukan orangnya. Oke, sekian dari aku. Terima kasih. Oh iya, Terima itu dia. Berencana itu Berencana keren. itu. Ini nih, ingat gayanya gini ya. Lucu banget sih. Nanti foto kita gini ya. Nanti kita foto gini sih. Iya, iya, oke. Oke Tia, itu dia tadi podcast Iya. kita ya Tia. Seru sekali ya sama dua bintang Jadi- tamu yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Kita berbincang banyak sekali Pengetahuan saya dari segini tiba-tiba segini. Yang udah nonton Tapi itu. jangan terbang jauh ya. Jangan. Untuk Tia nih sebelum kita tutup, kesimpulannya nih Tia gimana nih? Ada Nah, nggak? kesimpulannya bagi generasi muda nih, segala keputusan ada di tangan kita. Jadi kita harus selalu bisa memutuskan yang mana yang baik, yang mana yang salah, yang mana yang benar, yang mana yang tidak perlu kita lakukan agar kita dapat membangun masa depan yang lebih baik tentunya bagi masa depan kita sendiri. Karena Biar cerah gitu segala ya. sesuatu itu ada di tangan kita gitu. Jadi kita nggak usah nyalahin orang lain gitu. Benar-benar harus selalu mawas diri. Iya, Dan juga untuk benar paling sekali. penting ini karena tema kita jauhi virusnya dekati orangnya, Rangkul orangnya orangnya. maksudnya. Jadi kalian tidak perlu menambahkan atau menetapkan stigma-stigma bahwa orang dengan HIV/AIDS ODA itu adalah benar-benar harus dijauhi. Itu tidak boleh ya teman-teman. Jangan didiskriminasi, tetap bersosialisasi dengan mereka. Rangkul mereka gitu, berikan dukungan. Setelah mendapatkan informasi dari kedua bintang tamu kita, seharusnya kalian sudah well educated, sudah tahu tentang apa-apa saja yang harus kalian lakukan. Nah, itu diharapkan tidak ada lagi diskriminasi tentang Iya, tentu saja. kepada oda-oda ini ya Tia. Oke, sekian aja dari podcast kita hari ini Tia. Udah lancar banget sih jalan acaranya ya. Oke, udah kita tutup dulu gimana? Oke, kita tutup dulu ya. Oke, tutup. Gaya Tia. 1, 2, 3. Podcast asik bahasa Asing. bersama saya Yoga. Dan saya Tia. Sampai jumpa. Di lain waktu. Dah. Bye-bye. Yeay. Ibu boleh dadah-dadah dulu ya. Dadah dulu Bu Gini, juga. gini. Salamnya.